Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikhwati fillahi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, mari kita perbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan kalimat yang diajarkan langsung di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita buktikan rasa syukur kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Salah satunya adalah kita bisa datang ke masjid ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa datang ke masjid ini adalah orang-orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Orang yang tidak dicintai oleh Allah tidaklah mungkin hatinya terketuk datang ke masjid ini, karena masjid ini adalah milik Allah, Baitullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di dalamnya di samping menyembah kepada Allah. Quran surat Al-Jin surat ke-72 ayat 18. Selanjutnya, perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafadzkan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Sekaligus kita mengamalkan tuntunan sunnahnya agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan berikutnya, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan sabar, supaya kita nanti akan selamat di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berhubung sekarang memasuki bulan Rajab, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar ayat dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Sebuah kisah yang diawali dengan kalimat subhanallah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad, ada surat Nuh. Tetapi khusus masalah Isra Mi'raj diawali dengan kalimat subhanallah, sementara yang lain tidak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat agung dan menjadi ibrah bagi kita. Arti dari ayat yang saya bacakan tadi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke
ke Masjidil Aqsa, Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, di antara beberapa hikmah Isra Mi'raj, saya sampaikan 2 poin saja. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan fikih salat. Hikmah yang pertama, hikmah Isra Mi'raj yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah, keimanan, keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa kitab dan hadis-hadis yang sahih, ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa nabi terdahulu. Salah satunya adalah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa hanya 2 nabi, ada 2 nabi yang pernah diangkat ke langit atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Yaitu yang pertama Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua Nabi Isa alaihissalam yang sampai saat ini masih ada di langit. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizun hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Artinya, akan tetapi Allah telah mengangkat Isa bin Maryam ke hadiratnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin, Imam Ad-Dhahabi dalam kitab At-Tasriful Asma'is Sahabah, beliau menerangkan bahwa betapa gembiranya Nabi Isa alaihissalam saat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, karena Nabi Isa sudah tahu tentang kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui, saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa, ini bertemu dalam keadaan utuh, bukan hanya rohnya saja, akan tetapi dengan jasadnya yang asli. Nabi Isa alaihissalam juga telah memahami tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kesempatan menjadi umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengabulkan atau menerima doanya, yaitu suatu saat di akhir zaman nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa ke bumi sebelum hari kiamat. Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, dijelaskan, diriwayatkan di dalam beberapa hadis, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau akan berkumpul dengan Ta'ifatun Mansyurah, kaum yang selamat, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau akan datang ke Mekah, berkumpul dan ikut salat berjamaah dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Diriwayatkan pula bahwa nanti ketika Imam Mahdi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, yang saat itu turun dari langit dibawa oleh malaikat Jibril, Imam Mahdi sempat menawarkan untuk menjadi imam kepada Nabi Isa. Apa yang terjadi? Nabi Isa menjawab, aku baru pertama kali ini berkumpul dengan umatnya Nabi Muhammad, maka tidaklah pantas aku menjadi imam. Silahkan Anda yang cocok menjadi imam. Ini dikisahkan di dalam beberapa kitab hadis. Kemudian tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat adalah untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Husulus Sunnah bahwa Dajjal akan keluar dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pedangnya
di sebuah tempat yang bernama Babul Lut di sekitar Palestina. Peristiwa ini akan terjadi nanti. Peristiwa yang luar biasa ini akan terjadi nanti sebelum datang hari kiamat. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langsung saja hikmah yang kedua. Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fikih salat. Hikmah diturunkannya perintah salat 5 waktu sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj merupakan nikmat yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Setelah turun perintah salat 5 waktu ditambah dengan salat sunnah yang lain, kaum yang beriman merasa gembira karena punya kesempatan yang banyak dan teratur waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan dengan agama-agama yang lain yang hanya beribadah menghadap Tuhannya hanya seminggu sekali. Bagaimana mungkin Tuhannya akan merasa senang kalau jarang sekali menghadap kepada Tuhannya? Namun sayang, lebih parah lagi, banyak orang Islam yang imannya tipis. Mereka menganggap salat itu sebagai beban yang berat, yang seakan-akan mengganggu aktivitas mereka. Kalau mereka diperintah salat, mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan dan juga salatnya asal-asalan. Kalau istilah Jawa, pokoknya salat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, salatnya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi betapa banyak pula orang yang mengaku Islam lalai dalam salatnya karena banyaknya kesibukan. Ini sebagai teguran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri mereka, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wala ya'tunas salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas-malasan, dan tidak pula menafkahkan hartanya melainkan dengan rasa pelit, enggan, kikir, medhit dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang Islam yang mengaku dirinya Islam tapi tidak salat, kalau kita berdasarkan konsep Al-Quran, nanti kalau mati tidak perlu disalati. Kenapa sebab? Karena dia dianggap kafir dan fasik. Dan ini yang menegaskan Allah sendiri di dalam Al-Quran, sebagaimana dicantumkan di dalam surat At-Taubah pula di ayat berikutnya, ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan janganlah kamu sekali-kali menyalati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Wala takum ala qabrih. Dan janganlah pula kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan sesungguhnya mereka itu telah kafir, mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan berbuat fasik atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari tema khutbah saya ini, yang pertama, marilah kita dengan momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kuatkan keyakinan hati kita, akidah kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan diam kalau ada orang-orang yang sengaja melecehkan asmanya atau nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, hikmah yang kedua, tingkatkan kualitas salat kita dan banyak belajar bagaimana tuntunan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebentar lagi
kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita semakin bersemangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat 5 waktu, dan usahakan kita salat berjamaah baik ke masjid atau musalla, karena fadilah keutamaan dan hikmahnya lebih besar. Di samping itu, jangan lupa kita memperbanyak berbuat amal-amal kebaikan yang lain seperti membaca Al-Quran, zikir, dan amal-amal saleh yang lainnya. Inilah salah satu bukti iman dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Kita datang ke pengajian, mengkaji hadis-hadisnya, mempelajari sejarah beliau, memahami isi hadis-hadis atau sunnah-sunnah beliau, kemudian kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal perbuatan kita. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang rajin menegakkan salat, selalu istiqamah, dan semoga pula Allah akan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan kurang lebih 1 bulan lagi dalam kondisi sehat walafiat, umur yang barokah, rizki yang barokah, serta diselamatkan dari segala bencana maupun musibah apapun. Dan jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami mengajak, karena kondisi tahun ini tahun politik, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara yang tetap aman dan tentram. Dan mudah-mudahan pelaksanaan Pilpres insyaallah tanggal 14 Februari ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun persengketaan, dan mudah-mudahan negara kita selamat dari segala macam-macam ancaman apapun. Dan mudah-mudahan akan muncul Pilpres 2024 ini akan melahirkan seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang peduli kepada rakyat, serta menjadikan negara menjadi negara yang makmur, sejahtera, adil, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Allahumma aslih walata umurina. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami menjadi orang-orang yang baik. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Ya Allah, berilah hidayah, taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi agama Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim. Ya Allah, berilah bantuan kepada mereka, tolonglah mereka untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Kama amartahum ya rabbal alamin, sebagaimana yang kau perintahkan wahai Rabb seluruh alam. Allahumma abhid anhum bitanatas su'i wal mufsidin. Ya Allah, jauhkanlah mereka para pemimpin kami dari teman-teman dekat yang jelek, yang merusak. Allahumma qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Ya Allah, dekatkanlah mereka para pemimpin kami dengan orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb sekalian alam. Rabbana taqabbal hajatana wa balligh maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar. Wa aqimis shalah.